Setelah menuai kritik pedas soal kemasan yang dinilai tidak sepadan dengan harga, Pinkan Mambo akhirnya melakukan perbaikan. Donat seharga Rp200.000 dengan isi 12 ini kini dikemas dalam kotak yang lebih kokoh, menggantikan kemasan tipis mirip kotak nasi yang sempat menjadi sorotan. Perubahan tersebut langsung diapresiasi oleh food vlogger Farida Nurhan atau yang akrab disapa Omay. Ia bahkan rela mengambil pesanan langsung di rumah Pinkan Mambo agar bisa mencicipinya dalam kondisi hangat. Namun, meski kemasan sudah diperbaiki, sorotan kini beralih ke tekstur donatnya. Menurut Omay, donat Pinkan Mambo terasa padat, agak berminyak, dan lebih menyerupai odading daripada donat pada umumnya. Omay menjelaskan saat disantap hangat rasanya masih enak meski adonannya terasa bantet. Bahkan ketika dimakan setelah 2 jam, topping yang terbilang royal tetap menjadi nilai tambah. Ada 6 varian topping yang ditawarkan, mulai dari Nutella, coklat, keju, gula halus, ambon sapi, hingga selai kacang. Sayangnya, Omay menilai topping keju terasa kurang pas dengan adonan yang lebih mirip odading ini. Meski begitu, Omay tetap memberikan semangat agar Pinkan Mambo bisa menyempurnakan resepnya. Video review tersebut viral dan memancing reaksi netizen yang berbakti. Banyak yang setuju dengan penilaian Omay, namun tetap berharap Pinkan Mambo terus mengembangkan bisnis kulinernya. Ngapain Omay? Ini gara-gara donat viralnya Pinkan Mambo. Tapi packagingnya baru ya? Oh, bentuknya lucu donatnya. Lubangnya cilik, rawan. Aku langsung cobain ya, sebentar ya, satu ya. Ini, aku tunjukin ke kalian teksturnya kalau langsung dimakan begitu dikirim dari lobbynya ya. Nih, tuh, dia oily gitu guys. Jadi ini wujudnya donat, tapi kalau teksturnya ini bukan donat ya. Lubang-lubangnya pun kan ini, donatnya perawan. 2 jam kemudian guys, Oma sudah sampai di rumah. Kita buka satu persatu. Ini dia packagingnya, patut diapresiasi. Oh, oke, sudah enggak berantakan, bilang minyaknya udah nggak kemana-mana ya. Ini. Oh, berat yo. Toppingnya banyak. Bentuknya kayak gini. Oh, dia dilihat dari kasat mata ini kayaknya abon sapi ya. Ini si gula juga sebenarnya cantik. Ini Skippy kak guys. Oh iya, Skippy kacang. Ini Omnya beli dengan harga 200.000. Isinya itu ada 12 donat dengan berbagai macam varian topping. Berarti satu donatnya itu kalau nggak salah harganya sekitar 16.666 sekian lah ya. Kalau masih 2 jam, dia masih oke tuh. Kalau untuk donat ini bantet, kalau untuk donat. Tapi kalau untuk adonan odading, ya enggak tuh. Yang aku cobain dulu yang ini, yang abonnya aja pak. Abon instan gitu loh guys rasanya. Aku baru nonton live-nya Mbak Pinkan ya, itu ditimbang loh. Lagi kok gemuk banget gak kurusan. Ini juga minum obat pelangsing. Harganya 16.000 ya. Menurut Oma ini termasuk lumayan harganya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini agak feel ini. Rasa kejunya tuh gak masuk dimakan dengan odadingnya ini. Suggest dari Omay kalau kalian beli donatnya Mbak Pinkan, pastikan kayak Omay langsung dimakan. Itu masih bisa dinikmati sekali. Tapi kalau sampai besok ini aja udah kelihatan tuh. Apa ini bahasanya nih? Buntet. Kayaknya ini bakal yang keras banget gitu loh. Tuh. Tapi kalau topping yang manis-manis ini aku masih bisa menikmati. Oke, kelihatannya seperti dark coklat kalau warnanya ya, tapi greasy gitu loh. Gak apa-apa ya Oma ngeliatnya sedikit detail ya, karena ini kan harganya 16.000. Kalau harganya murah, Oma paling cuma makan-makan aja. Iya, odading ini ya. Iya. Beneran ya. Kalau odading nggak apa-apa. Kalau dirasanya sih nggak ada yang salah, cuman aja ini bukan rasa dari donat. Ini lebih rasa ke odading karena adonannya itu super sangat padat ini. Semangat terus buat Mbak Pinkan, tetap belajar membuat donat yang lebih enak, membuat donat yang lebih cantik, memperbaiki packagingnya. Maaf ya guys, agak acak-acakan, nanti Om makan lagi di belakang. Bye. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Donat Pinkan Mambo yang lagi viral nih, yang katanya harganya mahal, terus
donatnya rasanya nggak kayak donat tapi lebih kayak ke odading atau roti goreng. Ini aku lebih ke perasaannya Kak Pinkan sih ya sebenarnya. Ya kan lagi jualan, lagi cari uang gitu ya. Kalau misalnya menurut kalian harga donatnya itu kemahalan, ya berarti bukan kalian target pasarnya Pinkan Mambo nih ya. Terus kalau misalnya rasanya itu menurut kalian nggak kayak donat, kayak roti goreng atau odadingnya, berarti lidah kalian itu nggak cocok sama donatnya. Ada kok yang suka sama donat yang versi Pinkan Mambo ini, ada. Jadi kalau misalnya menurut kalian kemahalan atau nggak enak, ya udah sih nggak usah beli. Makanya cari aja yang lain gitu, nggak usah menjatuhkan usahanya Kak Pinkan. Ya buat Kak Pinkan ya semangat ya, soalnya kalau jualan harus emang kuat mental. Banyak yang kayak gini, jadi ya dikuat-kuatin aja mental jualannya. Soalnya kalau misalnya nggak kayak gini kan nggak viral kan. Kalau nggak ada yang review jelek kan nggak viral donatnya. Sabar ya Bu, sabar ya Bu, sabar. Food blogger mah emang kayak gitu. Kadang julid, tapi apa yang dia bilang ya ada benernya sih Bu. Soalnya yang nge-review bukan 1-2 orang, hampir semua food blogger nge-review. Gimana dong? Mendingan donatnya itu diganti deh. Namanya jangan donat. Nama Belandanya oliebollen. Lebih mirip Bu, lebih mirip oliebollen. Terus packagingnya Bu diperhatiin nih, mahal soalnya harganya itu donat di tempat gue nih Bu Pinkan, mohon maaf nih ya sebelumnya Bu, ya Allah Gusti julid deh gue dah, mohon maaf banget sebelumnya Bu, 3 ribuan satu itu kayaknya Bu, atau 2 ribuan cuma dikasih topping aja, punya ibu mah kelebihannya. Udah mending perbaiki tuh donat, caranya gimana nih donat biar bisa lembut, gak bantet ya, caranya gimana nih, mikir ibunya mikir, jangan live terus sambil bikin donat, muncrat dah tuh mulut ke adonan. Apaan donat Pinkan Mambo? Gak enak, itu bukan donat, tapi itu odading white. Itu bukan aku ya yang bilang, tapi ada salah satu influencer yang mereviewnya dan bilang seperti itu. Nah, akhir-akhir ini tuh lagi rame banget ya soal donatnya Kak Pinkan Mambo yang direview oleh banyak influencer, dan mayoritas reviewnya ya cukup mengecewakan sih. Nah, sebagai istri dari Almer Donat, aku cukup ngerti ya gimana proses bikin donat yang benar, karena aku sering lihat langsung prosesnya dan memang ada tahapannya dari mulai improving sampai akhirnya digoreng. Nah, yang aku lihat dari live-nya Kak Pinkan, jujur aja memang beda. Adonannya langsung dicetak tanpa proofing. Itu bukan ciri khas donat sih, tapi malah kayak lebih mirip odading. Dan ya, kalau hasil akhirnya bukan donat yang empuk dan mengembang, ya wajar aja kalau banyak yang kecewa. Tapi yang bikin orang gregetan itu mungkin lebih ke harganya ya. Bayangin aja, katanya satu boxnya itu bisa 200 ribuan. Padahal rasa dan teksturnya biasa aja dan gak sesuai ekspektasi katanya. Kalau dibandingin sama Jeko yang udah terkenal banget, dengan harga 100 ribuan udah dapat 12 biji dan rasanya jelas premium. Bahkan di tempatku aja, donat jadul itu cuma dijual 2.500 dan yang premium itu cuma 4.000 sampai 5.000 lah per biji. Itu udah enak banget. Kalau menurutku ya, mungkin emang style donatnya Kak Pinkan beda. Tapi kalau mau dijual mahal, ya harus sebanding sama kualitasnya dong. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana? Pernah nggak nyobain donat yang Kak Pinkan Mambo? Dan menurut kalian worth it apa enggak dengan kualitas seperti itu dengan harga segitu? Guys, semalam kalian ada yang nonton live TikToknya si Pinkan Mambo nggak? Dia lagi makan donat terus pakai coklatnya dicocol, donatnya dicocol ke dalam panci coklat ya. Tapi gue nggak tahu itu panci coklatnya memang dia sengaja buat dicocol biar nggak mubazir atau gimana ya, pokoknya gue nggak ngerti lah. Tapi ada momen dimana gue kayak geleng-geleng kepala, itu posisinya gue lagi boker nonton live TikToknya dia. Nah, singkat cerita gue itu ngedengar dia ngomong gini, Nagita aja itu beli yang 2,5 juta loh, atau 2 juta gitu, gue lupa ya, hari ini. Ya pokoknya siapa cepet dia dapat aja gitu. Kata gue, donat apa? 2 juta? Berlapis tembaga donat lo. Nah, terus gue denger dia ngomong kayak gini lagi nih, pokoknya sebelum aku punya staff atau punya pegawai yang ngebantuin aku, buka sehari kloter 5 aja, kata dia gitu. Terus nanti lelang, kata gue.
Apa donat lo? Barang pegadaian yang kagak ditebus-tebus. Terus dengan pedenya dia ngomong kayak gini, ya pokoknya kita lelang aja. Abis itu dengan harga tertinggi berarti dia yang dapat. Misalnya satu kotak ada yang 200, terus ada yang lagi yang nawar 250, 300, 400. Nih maksud gue, lu nih kan jualan donat. Gimana sih? Jadi gue itu tidak meneruskan nonton live TikToknya dia karena memang mental gue nggak kuat, hati gue nggak kuat, karena gue kayak dia aja mau berencana jual donatnya itu satu kotak ada yang 1.500.000. Apa sih? Handphone second donat lo? Gue ngerti. Gue deh mohon maaf deh.